Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Nah, di video kali ini aku kembali membahas soal TK tes kemampuan dasar. Nah, gimana nih kabar teman-teman yang belum ujian? Gimana persiapannya? Apakah sudah 80% ke atas? Oke, bagi teman-teman yang masih sibuk sama kerjaan atau emang nggak sempat ikut belajar setiap hari, itu nggak masalah. Jadi teman-teman sering-sering aja ikut tryout ya, sambil melatih teman-teman untuk manajemen waktunya, biar teman-teman terbiasa untuk mengikuti ujiannya nanti. Oke teman-teman, yang penting teman-teman semangat terus ya, jangan putus asa, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, di video kali ini aku akan membahas lagi soal-soal. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, ya jangan lupa untuk support channel aku dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe juga. Dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman, biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari aku. Oke, kalau udah siap belajarnya, kita masuk ke soal yang pertama. Ya. Nah, di sini lumayan cukup panjang ya. Mungkin kita baca aja deh dari kalimat yang kalimat pertama terakhir ya. Sistem pemerintah dan kelembagaan, ya dari sini aja. Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam Undang-Undang 1945 belum dapat dilaksanakan. Sehingga pada masa 1945 sampai 1949 ini tersebut telah terjadi satu penyimpangan konstitusional ya, yaitu jadi dia melakukan penyimpangan. Kira-kira nih apa sih penyimpangan pada tahun tersebut ya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, pada tahun itu terjadi penyimpangan berupa perubahan sosial, perubahan sistem kabinet presidentil menjadi kabinet parlementer. Nah, perubahan ini berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ya. Ini KNIP pada tanggal 11 November 1945. Jadi intinya dia terjadinya perubahan sistem kabinet presidentil menjadi kabinet parlementer. Oke, kalau perlu dicatat ya kalau ada informasi seperti ini. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option B gitu. Oke, tanpa membaca soal dari awal pun kita bisa nih ngambil pertanyaan dari kalimat terakhir aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita baca aja dari sini aja dulu ya, kita coba. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disepakati setelah melalui musyawarah. Hasil musyawarah tersebut menyepakati tentang kalau yang di sini itu prosesnya ya. Nah, perumusan dasar negara Republik Indonesia mulai disusun pasca pembentukan BPUPKI. Pada sidang pertama, pada 29 Mei sampai 1 Juni, membahas mengenai dasar negara. Pada sidang pertama ada 3 tokoh yang mengukakan katanya ya, ada Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, pasca sidang BPKI yang pertama kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil atau disebut dengan panitia 9. Hasil kerja panitia 9 dikenal dengan Piagam Jakarta. Kemudian disahkan oleh PPKI pada sidang pertamanya, yaitu 18 Agustus. Oke, dengan beberapa perubahan. Jadi sebenarnya nih kalau nggak dibaca pun nggak masalah ya. Ini kayak penjelasan kayak ini tuh awal mulanya gimana gitu ya. Nah, jadi rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini disepakati setelah melalui musyawarah. Hasil musyawarah tersebut menyepakati tentang apa? A. Penghapusan 7 kota setelah ketuhanan. Oke, yang A, penghapusan 7 kata setelah ketuhanan. Oke, kita simpan dulu. Yang B, penyesuaian rumusan dasar negara dengan kepribadian bangsa. Yang C, penambahan sila sesuai masukan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur. Yang D,
pengakomodasian pendapat dan masukan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur. Dan yang E adalah Indonesia perlu dimerdeka secepatnya karena kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman lebih tepat tuh jawabannya apa? Aku lebih ke antara A sama E. Nah, kira menurut teman-teman jawabannya lebih tepat apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Piagam Jakarta pada alinea keempat itu kan berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini memberikan peluang bagi saudara dari timur untuk melepaskan diri, sehingga perlu dilakukan pendengaran pendapat agar tidak memisahkan diri dari negara Indonesia. Oke, jadi ini mungkin penghapusan 7 kata setelah ketuhanan ya. Nah, yang ini. Jadi jawaban yang lebih tepat ini adalah option A ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ini tentang tindakan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila 2 itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana di sila kedua ini tentang bagaimana kita memanusiakan manusia gitu ya, tidak semena-mena. Oke, tidak memaksa suatu agama dengan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini kurang tepat ya kalau misalnya agama itu lebih ke sila pertama ini. Oke, tidak semena-mena terhadap orang lain ini bisa jadi nih nomor 2 ini ya. Kemudian tidak bersifat boros. Kalau boros itu lebih ke keadilan teman-teman. Jadi ini sila ke-5. Suka bekerja keras, menurut teman-teman ini sila keberapa? Nah, sila ke berapa ya? Kita simpan dulu ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Oke, sikap tenggang rasa ini termasuk ke butir Pancasila kedua nih. Iya kan? Adanya rasa kemanusiaannya yang sama-sama ini. Jadi yang kira-kira yang masuk ke sila kedua itu ya D. Nah, lebih tepat jawabannya adalah option D. Kalau satu enggak, satu ke sila yang pertama nih ya. Kalau yang nomor 3 itu lebih ke sila ketiga, sila kelima keadilan, jadi juga bukan. Oke, kalau maaf teman-teman, aku salah coret nih, 2 dan 5 tadi ya, ini kan 2 dan 5, jadi jawabannya adalah option B, bukan ini. Jadi yang 4 itu tidak termasuk ya. Kalau suka bekerja keras itu lebih ke sila ke-4 ya. Bukan, sila ke-5 ya. Sila ke-5, bekerja keras. Nah, teman-teman bisa lihat nih butir-butir Pancasilanya ya. Biar teman-teman tahu nih apa aja butir Pancasilanya. Menghargai, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia ya, saling mencintai dan menyayangi sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, melakukan gerakan kemanusiaan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, suatu ketika negara Indonesia terancam bahaya yang diakibatkan oleh serangan negara lain. Suasana daerah, hal ini menjadikan suasana darurat dan genting terhadap negara. Sebagai warga negara yang memiliki jiwa bela negara, ya, jiwa bela negara yang tinggi, maka yang harus dilakukan adalah, jadi ketika kita terancam akan bahaya nih dari negara atau serangan dari negara lain, kira-kira sebagai warga negara kita itu kan memiliki jiwa bela negara yang tinggi. Apa sih yang harus kita lakukan? A. Menunggu perintah atasan seandainya diminta untuk ikut serta bela negara. Ini bukan ini ya. B. Berperan aktif dalam upaya bela negara dengan penuh kesadaran. Oke, ini bisa jadi yang kita lihat dulu yang lain. Yang C. Mengambil manfaat dari situasi langka seperti ini. Enggak. Misalnya kita ngambil manfaat aja tapi tidak melakukan tindakan, ya nggak mungkin juga ya teman-teman. Yang D. Ikut berjuang jika orang lain ikut serta dalam upaya.
Jadi kita nggak boleh nih niru-niru juga. Kalau orang lain ikut ya kita itu jangan. Kalau kita emang ikut ya ikut aja gitu. Membiarkan saja karena tugas TNI Polri menjaga keamanan ini juga nggak mungkin, karena kan tujuan kita di sini kan bela negara udah pasti secara bersama ya. Walaupun sebenarnya tugas utama itu kita kan sebagai pelengkap gitu, tapi utamanya itu kan lebih ke TNI dan Polri ya. Tapi kita juga termasuk sih sebenarnya bagian dari bela negara, sikap kita sebagai untuk membela negara. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke, tindakan yang dilakukan berperan aktif. Nah, kata kunci berperan aktif dalam bela negara dengan penuh kesadaran. Nah, karena rakyat merupakan komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan keamanan. Dia cuma komponen cadangan ya rakyat. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya TNI dan Polri ya, karena dia punya senjata gitu. Tapi kita juga berperan aktif, nggak masalah ya dalam bidang lain, maksudnya tuh nggak harus jadi TNI ya, bisa juga kita melakukan bela negara, sikap kita yang harus kita lakukan gitu. Jadi jawabannya adalah option B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Menjaga keutuhan dan keamanan suatu negara termasuk NKRI tidak semudah melengkupkan tangan. Dibutuhkan pengorbanan dan tentunya banyak rintangan yang harus dihadapi. Menjaga ketuhanan dan keamanan ini masuk merupakan kewajiban dari A. Aparat pemerintah, B. Pegawai negara, C. Aparat keamanan, D. TNI, Polri, dan E. Seluruh WNI. Nah, kira-kira nih menjaga keutuhan keamanan yang masuk di sini tuh lebih tepatnya ke yang mana? Oke, lebih tepat itu adalah menjaga adalah seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya TNI dan Polri saja teman-teman, juga bisa aparat keamanan, pegawai negara, dan pemerintahan. Oke, jadi ini Polri itu juga pasti masuk ya, jadi jawabannya harus seluruh warga negara Indonesia. Oke teman-teman, nah hati-hati adalah menjawab soal seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM dalam perspektif nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pelanggaran HAM kira-kira apa? A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh seluruh orang. Ini bukan ya. B. Premanisme yang terjadi di seluruh Indonesia. Oke, kita coba dulu. Vandalisme menyebabkan kotornya seluruh ruang Republik Indonesia. Yang D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. Yang E adalah aksi teroris yang menyebabkan warga terpacu untuk ikut bergabung. Nah, jadi ini lebih tepat ke radikalisme ya. Jadi ini radikalisme ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena kan konsep radikalisme itu banyak ya, kayak kita tuh dipaksa untuk sesuai dengan pemahaman dia kayak gitu. Jadi ini kurang tepat nih ya, maksudnya ini pelanggaran HAM itu merupakan salah satu sikap radikalisme. Nah, radikalisme ini melanggar sila pertama ketuhanan sama nilai persatuan, karena radikalisme ini juga memecah kita dalam bernegara. Kadang aktivitasnya dibalut dengan kemasan agama. Oke, jadi ini jawaban lebih tepat adalah option D, bentuk pelanggaran adalah D ya. D itu adalah pelanggaran, salah satu pelanggaran HAM, radikalisme. Oke teman-teman, oke kita lanjut ya, masih semangat ya, aku bikin video ini semangat ya, jadi teman-teman harus lebih semangat pula dari aku ya. Strategi pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang, terutama dalam hal. Jadi kata kuncinya di sini, strategi pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang, terutama dalam hal A. Peningkatan pendapatan ekonomi negara, B. Penciptaan generasi berbasis kepada pendidikan dan kebudayaan, C. Perbaikan moralitas warga negara, D. Pemenuhan hak dasar rakyat, dan E. Pemenuhan kebutuhan belanja negara. Jadi strategi ini ya tujuannya adalah
untuk pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu option D ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada pembahasannya. Oke, ini sorry ya. Nah, ini strategi pembangunan itu ya, terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat sebagai landasan penciptaan pembangunan yang pokok. Jadi strategi pembangunan Indonesia diarahkan pada pemenuhan hak dasar rakyat. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan jawab yang A atau jawab yang E juga gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Nggak terasa ya 7 soal, nggak perlu banyak-banyak, yang penting teman-teman paham aja nih konsepnya. Yes, kalau ada yang penting tolong dicatat biar teman-teman paham ya, karena kalau hanya lihat sekali itu kadang kita sering lupa ya, karena manusia itu memang hakikatnya lupa. Jadi kalau bisa ini dicatat, dibaca lagi, bangun tidur diulang lagi biar lebih lama nih nempelnya di kepala kita ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.